Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati wassalatil wusta wa qumullahi qanitin. Sadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya yang sampai saat ini kita nikmati dari setiap tarikan nafas kita dengan membaca kalimat tahmid, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam untuk ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita juga bersyukur setidaknya kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu pada siang ini di masjid yang kita sucikan ini adalah salah satu indikator dari apa yang Allah maksudkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238 tadi. Kata Allah, peliharalah semua salatmu dan salat wusta. Kebanyakan para ulama menyatakan bahwa salat wusta itu adalah salat asar. Waqumu, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan, tentu selaku orang yang menginginkan dari waktu ke waktu aktivitas penghambaan kita kepada Allah makin berkualitas, makin baik, tidak hanya di hadapan Allah, namun perilaku amalan saleh kita juga makin baik terkait dengan hablum minan nas. Kita seyogianya juga mempertanyakan, apakah salat yang 5 waktu termasuk juga salat-salat sunat yang kita lakukan selama ini setiap hari, yang bahkan kadang selalu kita jaga untuk bisa berjamaah baik di masjid ataupun di musala, itu sudah sesuai dengan yang Allah inginkan? Atau pertanyaan yang sederhana, sudahkah salat kita diterima oleh Allah atau belum?
salat yang Allah ridai sehingga diterima oleh Allah. Agaknya pertanyaan itu penting kita ajukan kepada diri kita untuk mengevaluasi amalan salat yang kita lakukan setiap hari. Bila kita merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber ajaran agama kita, untuk menjawab pertanyaan tadi, sudahkah salat kita sesuai dengan yang Allah inginkan? Atau sudahkah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu membutuhkan beberapa barometer ataupun indikator untuk menjawab pertanyaan tadi. Inilah yang akan kita bicarakan pada waktu yang pendek ini. Tanda-tanda atau indikator salat seseorang itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau setidaknya kalau indikator itu nanti tidak terpenuhi oleh kita, berarti salat kita ada masalah selama ini. Yang pertama kita rujuk kepada firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Pernyataan Allah ini, Bapak dan Ibu hadirin yang mulia, menjadi indikator bagi kita atau barometer bagi kita yang sudah melaksanakan salat tentang kualitas salat kita selama ini. Dalam pengertian, sudahkah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, perilaku kita yang terkait dengan fahsya makin lama makin berkurang? Kalau fahsya itu adalah perbuatan-perbuatan yang terkait dengan asusila dan asosial. Kalau yang asusila seperti perkataan-perkataan kotor, bahasa Minangnya bacarui, kata-kata kumuh. Kalau itu dari hari ke hari masih sama saja, tidak ada pengurangan, maka artinya salat kita bermasalah. Masih suka juga menonton hal-hal yang Allah tidak reda. Masih kita pergunakan mulut ini untuk mengumbar aib orang, atau telinga ini kita pergunakan untuk mendengarkan berbagai fitnahan dan ghibah rekan kerja, tetangga. Itu berarti salat kita selama ini bermasalah. Itu fahsya. Sementara yang mungkar ataupun yang sebelum kepada yang mungkar, yang terkait dengan asusila adalah orang asosial, maksudnya asosial adalah orang-orang yang tidak peduli dengan kehidupan tetangga, lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, bersikap semaunya. Diajak guru membersihkan lingkungan tidak mau, sementara di samping rumahnya, belakang rumahnya selokan tersumbat, rumput tumbuh tinggi. Atau naruh bahan bangunan di depan rumah karena rehab rumah tanpa mempedulikan orang lain terganggu atau tidak. Itu termasuk perbuatan asosial. Nah, selanjutnya kepada yang kedua, yang perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar terkait dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya kriminal.
yang merugikan orang secara materi ataupun in materi, apapun itu sebutnya. Kalau materi saja jadi korupsi, menahan hak orang lain, atau sebaliknya mengambil hak orang lain. Kalau yang sifatnya imateri, membuli orang. Kalau bahasa Minangnya, jasa orang ditutik-tutik, jasa awak basabui-sabui, aib orang bakaka-kaka, kurang awak batutik-tutik. Kalau masih seperti itu juga, patut kita pertanyakan tentang kualitas salat kita yang dilakukan selama ini. Sebab Allah yang nyatakan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Itu satu indikator yang Allah jelaskan dalam firman-Nya. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Indikator yang kedua untuk menjawab pertanyaan diri kita terhadap diri kita sendiri tentang kualitas salat kita, kita rujuk kepada surat Ar-Ra'd. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Adapun orang-orang yang beriman itu akan tentram jiwanya bi dzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, kata Allah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Dalam ayat lain Allah katakan, berzikirlah kepadaku untuk mengingatku, salatlah untuk mengingatku. Jadi dalam pengertian pada ayat Ar-Ra'd ini, sebagian ahli tafsir menyatakan zikir di situ termasuk pemahamannya adalah salat akan menghadirkan ketenangan batin dan ketentraman jiwa. Maka penjelasannya adalah bila salat yang kita lakukan setiap hari 5 waktu sehari semalam benar sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di situ soal kekhusukannya, maka ia akan menghadirkan ketenangan batin, ketentraman jiwa. Tidak hanya ketika kita sholat, tapi juga ketika sudah selesai melaksanakan sholat. Lantas bagaimana mengukurnya? Mudah saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin yang mulia. Setiap kita yang namanya hidup kan tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan. Nah, ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, lihat perasaan kita, kalbu kita masih damai enggak? Masih bisa menguasai emosi kita enggak? Mengendalikan emosi atau tidak? Bila orang tidak mampu mengendalikan emosinya di saat mendapat ujian ataupun musibah, itu pertanda salatnya belum menghadirkan kedamaian hati. Itu pertanda salatnya belum menghadirkan ketentraman jiwa. Atau contoh lain, bila saudara kita, dalam artian tetangga, rekan kerja,
dapat rezeki yang lebih berlimpah ketimbang kita. Kita iri enggak? Adakah dengki dalam hati kita muncul di saat seperti itu? Atau sebaliknya, di saat orang yang selama ini menjadi saingan kita, kompetitor kita dalam karir umpamanya, dia dapat musibah, ada rasa lega ataupun puaskah di hati kita di saat saudara kita yang seiman justru ataupun tidak seiman, lalu dia dapat musibah sehingga kompetisi itu kita yang menangkan? Lega anda dengan musibah yang didapatkan oleh saudara kita itu? Kalau ada rasa puas, ada rasa lega di saat saudara kita, apakah itu seiman atau tidak seiman, mendapat musibah, itu artinya kedamaian hati, ketentraman jiwa yang stabil belum ada pada kalbu kita. Dan salah satu unsur ataupun investor utama dari kedamaian jiwa itu adalah lewat sholat. Sebab Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati jadi tentram. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, mungkin inilah satu di antara jawaban tentang pertanyaan yang muncul ketika mencoba memahami firman Allah surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tolonglah dirimu dengan bersikap sabar dan menegakkan salat. Pada ayat 153 justru Allah mulai dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Mengapa dengan sikap sabar dan menegakkan salat Allah katakan kepada kita untuk menolong diri kita, hidup kita? Ayat tidak ada yang berbunyi wasta'inu bil mali wal ilmi. Tolonglah dirimu dengan harta dan ilmu, tidak ada. Padahal di dunia hari ini tidak ada yang tidak selesai dengan harta. Orang Minang mengatakan dek ameh segala kameh dek padi maka menjadi. Ilmu juga mempermudah urusan. Tapi justru tidak ada ayat ataupun firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bil mali wal ilmi, tapi justru bis sabri wassalah, dengan sikap sabar dan menegakkan salat. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi motivasi bagi kita semua, termasuk juga bagi saya yang menyampaikan, untuk dari hari ke hari memperbaiki ibadah kita, amal kita, sehingga kita pada akhirnya nanti Allah masukkan ke dalam kelompok orang-orang yang ketika ajal sudah datang masuk ke dalam kelompok husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La